Shalom semuanya. Masih kurang semangat nih, Cid. Coba. Shalom semuanya. Masih kurang semangat, nggak ada suaranya padahal masih pagi loh. Sama-sama yuk. Ya, 1, sama-sama. 2, 3. Shalom semuanya. Adapun tema acara hari ini yang kita ambil dari Yesus sumber berpengharapanku diambil dari kitab Roma 15 ayat 13. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih memberikan kesempatan kita untuk masih memberikan cuaca yang baik pada pagi hari ini dan memberikan kesempatan pada kita dapat berkumpul di sini. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ya kita di sini tuh kumpul mau ngapain? Mau ngapain? Nggak ada yang jawab nih. Kalau nggak mulai-mulai nih. Mau ngapain? Ya, benar sekali. Walaupun agak telat ya, tapi gak apa-apa, sebagai anak Tuhan Yesus, kita tetap harus menanamkan suasana Natal di hati kita. Dan terus memuliakan nama Tuhan. Terus gimana sih cara kita untuk memuliakan nama Tuhan hari ini, Cik? Nah, makanya dari itu hari ini kita akan mengangkat lagu pujian persembahan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja acara hari ini dengan mengangkat lagu pujian kita yang berjudul Terpujilah Namamu. Nyanyi bareng-bareng ya. Satu suara kami nyatakan Bersamamu kekal selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati suaranya mana? mengejarmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dan membereskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Seluruh hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membereskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya atas dunia yang menghancurkan kutub dan membereskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Selanjutnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena masih memberikan kita kesempatan untuk
berada di dalam acara Natal hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Dan sebentar lagi kita akan mengadakan acara Natal kami ya Bapak. Berikanlah kami berkat-Mu ya Bapak, dan berikanlah kami puji dan syukur-Mu ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, semua kita bangkit berdiri. Nanti di responsoria kita bergantian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dan dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu supaya kamu menderita seketika lamanya. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Taruh dari pangkal Isai akan terbit. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita angkat satu lagu yang menyambut firman Tuhan yang berjudul Kaulah Harapan.
dalam hidup kami. Yang dahulu kami seharusnya binasa karena dosa kami, karena dosa Adam, karena dosa manusia. Tetapi karena pengharapan yang dari Kristus, kami boleh menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam perayaan Natal pada hari ini, kami mau sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang meneguhkan hati kami, firman-Mu yang mengajari kami, firman-Mu yang menasihati kami, firman-Mu yang menegur kami, sehingga kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, shalom bagi kita semua, anak-anak semua. Sekali lagi shalom. Sepertinya Natal kita ini Natal orang tua. Padahal di sini anak muda enggak? Anak muda itu biasanya lebih dari orang tua. Kelebihan dari anak muda biasanya dia bersemangat. Shalom anak-anak semua. Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tema pada hari ini, Yesus sumber pengharapanku. Yesus sumber pengharapanku. Kita buka dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 dikatakan seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Jadi tema pada hari ini yaitu Yesus sumber pengharapanku. Benar sekali. Yesus adalah sumber pengharapan kita. Pengharapan di sini bukan hanya berbicara tentang bagaimana masa depan kita, tetapi pengharapan di sini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi pengharapan itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana masa depan kita, bagaimana nanti ke depan. Tetapi pengharapan itu berbicara juga tentang bagaimana kita sesudah dipanggil oleh Tuhan. Dahulu, sebelum Tuhan Yesus datang, manusia itu tidak punya pengharapan. Manusia itu tidak punya pengharapan. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, maka manusia itu mempunyai pengharapan. Apa pengharapannya? Kita beroleh hidup yang kekal. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah pengharapan. Yang dahulu manusia tidak punya pengharapan. Ketika mereka terpisah dengan Allah, manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak punya pengharapan lagi. Tetapi karena kasih Kristus dalam hidup kita, karena Yesus sudah datang untuk menebus kita, karena kasih anugerahnya, maka kita punya pengharapan. Maka tema pada hari ini, Yesus adalah pengharapanku. Jadi memang benar Yesus adalah pengharapan kita. Kalau kita berharap kepada manusia, berharap kepada orang lain, berharap kepada orang tua, satu kali kita akan kecewa. Karena mereka itu satu kali bisa mengecewakan kita. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, maka kita tidak pernah akan dikecewakan. Amin. Jadi kita harus berpengharapan kepada Kristus. Makanya dikatakan di ayat 13, semoga
Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi Bapak anak-anak semua, pengharapan itu ada di dalam Kristus, yaitu dikatakan iman kepada Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus, ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, yang harus kita tanyakan, apakah kita beriman kepada Kristus atau tidak? Kalau Bapak bertanya kepada anak semua, apakah anak-anak sudah beriman kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan? Halo, ada orang di sini? Percaya nggak kepada Kristus? Percaya nggak kepada Tuhan? Percaya? Percaya yang seperti apa? Itu yang harus kita tanya. Iman yang seperti apa? Sebab ada orang merasa bahwa dia sudah beriman kepada Kristus, tapi faktanya tidak beriman. Iman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Percaya itu bukan hanya sekedar pengakuan. Jadi pandangan orang, ada beberapa orang pandangan tentang percaya iman kepada Kristus. Biasanya orang beranggapan bahwa ketika dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah dianggap beriman. Apakah itu beriman yang benar? Pengakuan seseorang belum tentu dia beriman. Saya beri contoh. Misalnya seperti ini. Kalau kelas 12 biasanya ada yang sudah punya pacar? Biasanya gini. Apakah misalnya seorang pria berkata kepada pacarnya gini, aku mencintaimu dengan mulutnya. Aku mencintaimu, aku menyayangimu. Seperti itu ya. Kemudian hanya di depan wanita itu dia berkata aku mencintaimu. Tetapi di belakang wanita itu dia selingkuh dengan yang lain. Apakah itu dikatakan sayang atau cinta? Tapi dengan mulutnya dia berkata aku mencintaimu. Apakah itu dikatakan mencintai atau menyayangi? Tidak kan? Sama seperti Kristus. Seringkali kita berkata aku percaya kepadamu. Mulut kita berkata bahwa kita percaya kepada Kristus. Tetapi sesungguhnya kelakuan tingkah laku kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya kepada Kristus. Jadi percaya kepada Kristus bukan hanya sekedar pengakuan. Tapi kadang-kadang kita menganggap bahwa ketika kita mengaku bahwa Yesus Tuhan sudah dianggap percaya. Ada ayatnya Pak, Roma 10 ayat 10. Ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka kita sudah selamat. Padahal kita tidak mengerti konteks ayat itu. Kepada siapa itu ayat ditujukan, bagaimana situasi zaman itu. Makanya ketika seseorang pembicara menyampaikan firman Tuhan, tidak boleh kita langsung mencopot ayat. Kita harus belajar dulu kepada siapa itu ayat ditujukan, bagaimana implikasinya pada hari ini. Sehingga tidak salah mengajarkan. Jadi percaya yang benar bukan sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang bisa mengaku. Tetapi sesungguhnya buktinya harus ada pembuktian. Amin. Jadi kalau dikatakan iman kepada Tuhan, iman kita, pengharapan di dalam Kristus, harus punya iman kepada Tuhan. Iman kepada Yesus, beriman kepada Tuhan. Beriman bukan sekedar pengakuan. Tetapi harus ada tindakan. Nanti saya katakan nanti selanjutnya. Jadi iman itu bukan sekedar pengakuan. Mengaku Yesus Tuhan sudah dikatakan percaya. Ada ayatnya Pak, Roma 10 ayat 10. Padahal tidak mengerti konteks ayat itu, kepada siapa ayat itu ditujukan. Ayat itu ditujukan kepada jemaat Roma, yang pada waktu itu ketika mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka harus kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, kehilangan seluruh kehidupan mereka. Itu ditujukan kepada jemaat Roma. Dan kita mengenakan, sesudah kita membaca, kita kenakan sendiri. Padahal itu kan ditujukan kepada jemaat Roma. Bagaimana implikasinya?
Harus ada tindakan. Kalau mereka mengaku percaya kepada Kristus, mereka kehilangan nyawa, siap. Hari ini percaya kita, kalau kita katakan percaya, harus ada tindakan yang nyata. Kita harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan percaya. Kok jadi ribet, Pak? Kok jadi sulit, Pak, menjadi orang Kristen? Kristen itu mahal harganya. Dahulu di masa gereja, awal mula pendiri gereja, kekristenan ini taruhannya adalah nyawa. Jadi implikasinya adalah ketika seseorang percaya kepada Kristus, dia harus punya tindakan konkret yang nyata menunjukkan bahwa dia percaya kepada Kristus. Jadi percaya itu bukan sekedar pengakuan. Berkata bahwa kita percaya, tetapi pada faktanya kita tidak menunjukkan percaya kepada Kristus. Yang kedua, percaya itu bukan sekedar persetujuan pikiran. Ada banyak orang berkata, aku percaya kepada Kristus. Dan aku setuju bahwa Yesus menyelamatkan. Hanya persetujuan pikiran. Kita setuju. Kalau kita baca di ayat Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6. Maaf. Satu Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, barang siapa mengatakan dia percaya kepada Kristus, dia harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ada konkret, nyata. Jadi percaya itu tindakan nyata. Jadi kalau kita katakan kita percaya kepada Kristus, maka kita harus punya tindakan nyata. Kita harus belajar hidup sama seperti Kristus. Itu mudah nggak? Tidak mudah. Makanya kekristenan itu bagaimana kita terus diproses supaya kita hidup seperti Kristus. Kenapa pada waktu jemaat pertama dikatakan di Antioquia mereka disebut Kristen? Karena hidup mereka seperti Kristus. Kristen itu sama dengan seperti Kristus. Jadi percaya kepada Kristus harus ada tindakan. Harus kita bertindak. Bagaimana kita harus belajar untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Maka kita harus belajar mengasihi, belajar menerima orang lain, belajar mengampuni dan lain seterusnya. Kita harus terus belajar untuk itu. Untuk itulah kita dipanggil untuk diselamatkan. Jadi percaya kepada Kristus bukan sekedar pengakuan, bukan juga persetujuan pikiran. Kalau dikatakan di kitab yang lain bahwa iblis pun percaya bahwa Yesus Tuhan, bahkan dia gemetar. Percaya itu bukan sekedar persetujuan pikiran, pengakuan, tetapi harus ada tindakan nyata, konkret yang harus kita lakukan. Sama seperti kita berkata, aku mencintaimu kepada pasangan kita. Apakah dengan perkataan kita dia langsung percaya? Tidak kan? Harus ada tindakan konkret yang menunjukkan bahwa kita mencintai dia. Dengan kita memperhatikan dia dan seterusnya, kita terus memperhatikan keperluannya dan lain seterusnya. Sama juga seperti Kristus. Kalau kita berkata aku percaya kepada Kristus, aku punya iman kepada Kristus,
Yesus adalah pengharapanku, maka aku harus beriman kepada Kristus. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita orang yang beriman kepada Kristus. Dengan cara bagaimana? Kita harus belajar hidup seperti Kristus hidup. Inilah yang harus kita lakukan. Anak-anak sekarang, mulai dari sekarang kalau kita mendengar firman yang seperti ini, mengajar kita untuk terus percaya kepada Kristus. Nanti ketika kita dewasa, ketika kita nanti berkeluarga, iman kita kokoh di dalam Tuhan. Kenapa banyak orang tua yang tidak bisa berubah? Karena memang sudah terbiasa dengan hidup tidak bergaul dengan Tuhan. Jadi anak muda itu lebih mudah lebih mudah dia dipengaruhi dan lebih mudah dia berubah. Tapi kalau sudah orang tua biasanya bisa saja berubah tapi sulit karena sudah terbiasa. Makanya kita harus terus mengajar, mendidik anak-anak kita. Mengajar anak-anak ini supaya mereka terus hidup dalam Tuhan. Karena kamulah generasi gereja yang selanjutnya. Di tanganmu lah gereja, bagaimana situasi gereja ke depan. Kalau kamu rusak, maka gereja juga akan rusak. Maka harus diajar terus dengan sungguh-sungguh. Harus percaya kepada Kristus. Percaya harus ditunjukkan dengan sikap nyata konkret dalam kehidupan kekristenan biasa. Kalau ditunjukkan di sekolah, kita harus menghormati orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau di rumah menghormati orang tua. Kalau di lingkungan masyarakat kita harus menghargai orang lain dan seterusnya. Itulah yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Kristus, mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak semua hari ini, Bapak tidak memperpanjang hari ini. Tema pada hari ini yaitu Yesus adalah pengharapan. Tidak ada pengharapan selain di dalam Kristus. Kalau engkau berpengharapan kepada manusia, engkau akan kecewa. Tetapi ketika engkau berpengharapan kepada Kristus, Dia tidak akan mengecewakan engkau. Asal engkau percaya kepada Dia. Percaya tadi bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar persetujuan pikiran, tetapi harus ada tindakan yang nyata. Kenapa Abraham dikatakan orang percaya? Karena ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Tuhan berkata, engkau keluar dari Irak, dia keluar. Engkau harus mempersembahkan anakmu, maka dia persembahkan. Ada tindakan nyata sehingga dia dikatakan bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Jadi iman itu harus ada tindakan. Di dalam Yesus kita harus beriman, karena di dalam Dia ada pengharapan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami sesungguhnya di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan kami. Engkau datang ke dunia untuk memberikan pengharapan kepada kami. Yang dulu kami tidak punya pengharapan. Yang dahulu kami terpisah dengan Tuhan. Tetapi karena anugerah, keselamatan, kasih karunia yang Kau berikan, kami punya pengharapan, yaitu bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Asal kami percaya kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya kami bukan hanya sekedar pengakuan atau persetujuan pikiran, tetapi kami harus menunjukkan bahwa kami percaya kepada Kristus melalui tindakan kami. Kami harus belajar hidup seperti Kristus hidup. Ini bukan pekerjaan mudah ya Tuhan, tetapi kami harus terus berjuang untuk ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami semua yang sudah mendengar. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Mulai dari muda mereka diajar untuk hidup benar kepada Tuhan. Sehingga kelak nanti ketika mereka dewasa,
Mereka adalah generasi gereja yang akan membawa gereja datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan. Baik, terima kasih. Kan? Teman-teman semua masih semangat kan? Suaranya mana? Suaranya mana? Suaranya yang kenceng dong. Masih semangat tidak? Baik. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan kelas. Persembahan kelas kita mulai dari kelas 12 IPS 1. Silakan maju ke depan. Tepuk tangannya mana ini? Malam kudus di langit bertaburan, bintang kami laut terang gemerlap. Terpancar kini sinar pengharapan. Main mertua sona rohakon Allah di debata nangka bejoman lau paluahon hita sasudena fuon jali
12 IPS 2, mari kita alihkan ke kelas 12 IPA. Yesus
tiada duanya. Kasih seperti ini Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kamu kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih kepada setiap kelas yang telah memberikan persembahannya. Baiklah, mari selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Natal di Hatiku. Kita nyanyi bareng-bareng ya semuanya ya. Untuk selanjutnya adalah untuk persembahan OSIS. Silakan kepada anggota OSIS maju ke depan. Kita akan memulai persembahan kita.